karena ya yang tadi udah aku bilang, aku dapat ya aku belajar banyak lah tentang kayak ya hidup akan terus berjalan, apapun yang luar biasa banget ya perjalanan kita ke Baitullah kemarin, karena proses syutingnya itu di Jakarta dulu, kita selesaiin semua proses syuting di Jakarta, baru kita finishingnya di Baitullah. Masih ada yang tidak sadar, bisa jadi itu masih ada. Butuh lagi 3-4 hari. Iya, untuk syutingnya sendiri 3-4 hari. Mungkin ada pengalaman juga yang atau momen mengharukan Momen mengharukan sebenarnya banyak ya, dari kemudahan kita kesananya aja aku rasa kayak diridoin banget, karena memang semuanya sebelum kita berangkat tuh kayak punya niat masing-masing, mungkin ya hajat masing-masing dari aku sendiri, karena ya yang tadi udah aku bilang, aku dapat ya aku belajar banyak lah tentang kayak ya hidup akan terus berjalan, apapun yang terjadi mau tidak mau harus belajar ikhlas. Aku belajaran itu juga dari film ini, lalu proses perjalanan ke Baitullah sendiri menurutku karena aku ikhlas banget, kayak ya Allah aku datang, aku mau selesai proses syutingnya juga, sekaligus mungkin ini film pertama aku yang aku rasa aku bawa sesuatu, benar-benar bawa sesuatu untuk aku pulang, aku bekalin diri aku sendiri dari film ini, aku punya bekal sendiri. Aku minta dilancarkan perjalanannya, dimudahkan proses syutingnya, terus aku mau sambil ibadah juga. Alhamdulillah aku nggak ada hambatan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Proses syutingnya juga ya. Paling dirasa sampai sekarang apa enggak? Mungkin yang masih berasa? masih bisa masih ke bawah nggak sih? Yang masih nggak bisa dilupain itu adalah apa ya? Sebelumnya aku berangkat umroh itu pastinya proses tawaf sepitan. Terus kalau mau foto juga nggak sempet foto, pasti biasanya kan kalau ibadah. Tapi kali ini kayak proses, iya kayak kita tuh dapat keajaiban, dimudahkan di setiap perjalanannya gitu. Itu nggak lupa loh, maksudnya kayak ini kita di rumah Allah ya, tapi diizinkan untuk ibadah, kerja juga, untuk kayak alhamdulillah banget seorang kayak aku siapa sih gitu. Kok alhamdulillah banget tahun ini gitu. Dan kita pertama Mbak, ini untuk meluruskan ya, pertama itu kita ibadah dulu. Jadi kita ibadah benar-benar nggak ada foto, nggak ada ngambil apa-apa, semua ibadah umroh dulu. Begitu sampai di sana, ketika kemudian kerja pun teman-teman itu yang keajaiban buat yang udah pernah ke tanah suci pasti tahu, di tawaf itu kayak pasti padat, pasti kesundul-sundul, pasti nggak mungkin ada lega gitu. Nah pas kita datang itu pertama pas kita ibadah kosong ya, tapi setelah itu sebetulnya ramai banget. Nah ketika adegan tawaf itu masya Allah tiba-tiba tadi cerita teman-teman cerita, tiba-tiba tuh yang berdesak-desakan itu jadi lapang gitu loh Mbak. Jadi sampai nggak ada yang melintas di sampingnya Amira gitu, di depannya Amira nggak ada yang menghalangi kamera. Dan saya pas denger itu karena kita umroh sebelumnya dan tahu situasinya seperti apa, saya pikir mudah-mudahan ini pertanda keberkahan dan keridhaan Allah buat kita. Apa sih Kak? Apa umrohnya itu? Habis lebaran. Apa itu? Iya. Mendalami karakter. Oh iya. Aku takut banget karena pas baca skenarionya aku rasa kayak ntar dulu ini halaman ke-15 tapi kok berat konfliknya. Terus aku rasa kayak ini nggak mungkin kalau orangnya masih ada di sini nih gitu. Ini orangnya ada nih, orangnya masih ada. Aku sampai bingung kayak aku nggak mau, takut aku ngejalanin itu. Takut aja kalau apa ngejalanin. Aku nggak tahu sih aku bisa mikir apa, aku bisa mikir apa, aku bisa jadi agar-agar begini. Jadi aku takut, jadi menyelesaikan bacanya aja takut. Kayak mau teknik gitu. Karena kalau menghilangkan ketakutan. iya, karena aku rasa bebannya kan lebih di Bu Hadra dibandingkan aku ya. Jadi aku kayak minta tenaga ya. Aku takut banget, aku takut aku salah, aku takut ini aku lebih nggak ya ngerasainnya segininya. Aku ceritain semua yang aku rasain dulu supaya aku rasa aku harus bagi-bagi nih. Masa orang-orang
tetap lah ngerasain bebannya. Yang di lokasi juga harus ikut-ikutan terbebani lah. Jangan aku aja, aku udah sesak nafas setiap malam tidur aja. Nah, kayak air mata ngalir. Sholat sampai di kabel bahkan aku kayak, oh aku nggak tahu aku harus doa apa, beneran gitu. Kayak aku tuh nggak tahu aku harus doa apa. Diem aja. Ini jadi perjalanan spiritual kamu sendiri nggak sih? Iya sih, secara pribadi sedikit tidaknya aku belajar banyak dari Amira yang orangnya masih ada yang enggak. Aku berharap dia masih ada. Karena waktu yang dia curhat itu ke Asma bersyukur aku tuh balas emailnya tuh pagi-pagi juga gitu. Dan meskipun aku cuma bisa nguatin dengan apa yang aku bisa kuatin gitu, tapi aku berharap mudah-mudahan dia masih bertahan dan mudah-mudahan dia nonton film kita dan dia lebih terkuatkan. Cara untuk bisa lepas dari karakter yang kamu berat itu Aku rasa ini adalah karakter yang gak perlu dilepasin. Maksudnya disayang aja di dalam hati. Kalau misalnya sekarang menghadapin apa-apa, aku rasa aku pernah ngalamin yang lebih buruk dari ini. Aku udah pernah lewatin yang lebih pahit daripada ini. Jadi aku pikir, oh ya namanya juga hidup gitu. Jadi kalau masih apa-apa sih, Amira masih ada kayak sayang kok keadaan sama syuting itu sayang banget. Pengalaman penting banget. Aku ngelewatin hal-hal yang mungkin orang ngelewatinnya bertonton, aku ngelewatin dalam 1-2 syuting menurutku. Ini pelajaran yang luar biasa. arti jodoh sendiri buat jodoh. Di arti jodoh lagi sama jodoh di pasangan Jodoh. Ya, aku nggak ngerti kalau jodoh. Aku kurang paham sih, semakin aku kejar semakin kau jauh. Iya, jodoh terus ya Tuhan udah. Tapi mudah-mudahan juga lewat film ini gitu ya, kadang-kadang kita mengejar seseorang, mempertahankan seseorang, tapi mungkin yang terbaik Allah tahu bahwa yang terbaik mungkin terlepas dari dia. Dan berharap sih mudah-mudahan lewat karakter Amira, lewat kisah Amira, kita jadi lebih percaya bahwa second chance does exist. Kalau Bu Ade pertimbangannya apa sih memilih Ini jujur aku waktu itu ada beberapa nama, terus tapi aku bilang aku mau judul ini Michelle Judith gitu. Terus alhamdulillah schedule-nya dapat, tapi ketemuan dulu, dan pertama kali ketemu aku baru cerita mungkin kayak 3 kalimat, terus dia langsung berkaca-kaca. Terus aku langsung pegang tangannya, ngerasa kayak aku udah tahu, aku udah nggak mau pilih yang lain gitu. Maksudnya ya gitu, karena maksudnya yang satu aku percaya banget sama feeling, sama chemistry. Kedua memang maksudnya syuting di Baitullah kan tidak mudah. Jadi memang di luar maksudnya pengalaman hidup dan pengalaman keaktoran yang udah dipunya Michelle, menurut aku memang butuh satu aktris yang olah emosinya tuh udah apa ya, udah mumpuni banget gitu, karena kan kita situasinya belum tentu bisa diulang untuk take kedua. Ketika di Baitullah tuh kita hanya 1 kali jalan, dan itu emosinya harus dapat gitu loh. Maksudnya dan surprise-nya, maksudnya aku bersyukur banget gitu ketemu sama Michelle. Bahkan dia dari setiap kali dia masuk ke set, aku hanya udah hampir jarang melihat ada Michelle Judith. Di situ udah melihatnya udah Hadijah Amira aja. apa salah satu pertimbangannya dari film ini sebelumnya yang dia Ya itu maksudnya aku juga nonton banyak filmnya Michelle gitu kan. Jadi terus memang kita butuh satu karakter yang kuat, tapi di antara kekuatannya tuh masih ada kerapuhan, inosennya gitu loh. Dia berusaha tegar, tapi dari matanya tuh ada nanar luka, kecewa, sedih yang tetap terlihat gitu. Dan maksudnya aku ngeliat itu di perizinan dan segala macam. Kalau kesulitan sih pasti ada, tapi itu kayak kita dikasih kemudahan. Terus kita bukan cuma di Masjidil Haramnya, ada beberapa lokasi lain juga di Makkah gitu, dan ya alhamdulillah semuanya lancar gitu. Terus kita juga nggak dikasih kendala sama tempat waktu sampai kita balik lagi ke